ini pertanyaan untuk Mas Ihsan ya. Saya bacakan dari komentar di YouTube. Nah, usai dinamika revisi Undang-Undang KPK dan TWK yang tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Ihsan juga, apalagi dengan fenomena perjalanan dinas dibayar oleh panitia, ini mengonfirmasi soal apa sebenarnya dalam konteks penegakan hukum pidana tipikor gitu. Nah, ini kalau dari pandangan kode inisiatif seperti apa, Mas Ihsan? Silakan. Ya, jadi memang tadi sudah cukup banyak ya sebetulnya disampaikan oleh Mas Hozinuddin. Memang desain kelembagaan, check and balance itu memang ada di Undang-Undang Dasar yang membuka ruang gitu ya. Nah, tapi memang polemik hari ini memang perlu diakui bahwa memang Undang-Undang Tipikor kita tadi dikatakan bahwa tidak cukup dinamis gitu. Tetapi ternyata pasca perubahan revisi Undang-Undang KPK, justru apa yang seharusnya diatur di dalam revisi Undang-Undang KPK justru itu tidak ada, dan justru hal-hal yang sebetulnya tidak menjadi hal urgensi itu dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang KPK. Nah, jadi juga menarik sebetulnya untuk melihat bagaimana politik hukum terkait dengan Undang-Undang Tipikor yang ada, Mas Hanif. Ya, oke. Ada satu pertanyaan lagi juga nih, Mas Ihsan, terkait dengan sebetulnya problem penegakan hukum tipikor ya di Indonesia ini, persoalannya itu implementasi atau memang asasi dari undang-undangnya itu? Ya, kalau tadi ya setelah diskusi dari saya dan juga tadi cukup banyak diulas oleh Mas Hozinuddin begitu ya. Memang kalau dilihat ya ruang implementasi gagalnya KPK hari ini karena memang ada tadi perubahan struktur di level yang mendasar. Tadi sudah dikaitkan dengan konstitusi kita, begitu. Lalu ada proses bagaimana perubahan di Undang-Undang KPK, ada harapan sebetulnya di Mahkamah Konstitusi melalui judicial review ternyata juga tidak menjawab kebutuhan itu. Akhirnya karena ada problem di tataran dasar ya atau asasi yang disampaikan di kolom pertanyaan di YouTube itu, begitu. Akhirnya itu berdampak pada implementasi. Nah, akhirnya hari ini yang terjadi adalah implementasinya juga tidak optimal atau bahkan kata kasarnya juga tadi bahkan sudah mati begitu ya. Dan ini ternyata regulasinya juga tidak cukup mendukung gitu. Beda dengan yang kemarin ya, yang sebelum-sebelumnya. Misalnya walaupun ada kekurangan di dalam tataran dasar konstitusi begitu ya, tetapi Undang-Undang KPK itu masih cukup memadai begitu, dan juga diperkuat oleh kerja-kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di KPK. Nah, pasca revisi Undang-Undang KPK, TWK, dan juga ada beberapa orang yang sebetulnya ya keluar dari tubuh KPK karena merasa bahwa akan ada dampak dari revisi Undang-Undang KPK terhadap kinerja pegawai, ini kan juga sebetulnya mengkonfirmasi gitu ya bagaimana regulasi sebagai dasar dan juga implementasi itu ya sudah betul-betul tidak bisa berjalan gitu. Nah, itu problem mendasar. Jadi kalau ditanya apakah ada pada tataran implementasi atau dasarnya, menurut saya kedua-duanya. Tetapi memang ruang masuknya itu melalui carut-marut aturan hukum yang tidak jelas begitu, diperparah oleh revisi yang justru bukan membetulkan ya kekeliruan, justru malah membuka ruang kekeliruan itu makin tajam begitu. Itu mungkin Mas Hanif.